Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 12 MIPA 3 yang beranggotakan Lutfani Mauri Nur Syauqi, Muhammad Akbar Syah, Nurani Nuraini, dan Yesi Martiani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai DITII Aceh. Latar belakang dari lahirnya Darul Islam Aceh diawali dari faktor kekecewaan Daud Bere. Daud Bere kecewa terhadap turunnya status Provinsi Aceh menjadi daerah kepresidenan Provinsi Sumatera Utara. Hal itu bisa terjadi karena Syafruddin Prawira Negara yang kala itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri di masa Kabinet Muhammad Hatta II menetapkan Aceh sebagai sebuah provinsi yang lepas dari Sumatera Utara, serta mengangkat Daud Bere sebagai Gubernur Militer Aceh. Penetapan Aceh sebagai provinsi sesungguhnya dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Tindakan tersebut dilakukan oleh Syafruddin dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya perundingan konferensi Meja Bundar. Namun, nyatanya Indonesia dan Belanda bersepakat untuk menetapkan di konferensi Meja Bundar yang akhirnya bentuk negara Indonesia berubah ke bentuk negara Serta. Pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang tidak mengetahui status Aceh sebagai provinsi akhirnya meliburkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara dan menetapkan Aceh sebagai daerah kepresidenan. Kekecewaan Daud Bere bertambah setelah apa yang sempat dijanjikan oleh Presiden kepada Aceh tidak terrealisasikan. Ketika kunjungan Soekarno ke Aceh tahun 1948, Soekarno mencoba untuk meminta dukungan kepada rakyat Aceh untuk bersama-sama menghadapi perang melawan Belanda. Daud Bere bersedia untuk membantu dengan dua persyaratan. Syarat yang pertama yaitu perang melawan Belanda merupakan perang sabil demi menegakkan agama Islam, dan syarat yang kedua adalah Aceh dibebaskan untuk menegakkan syariat Islam. Demi membuktikan kesungguhannya, rakyat Aceh mengumpulkan sumbangan berupa emas sebesar 20 kg dan 12.000 stres dolar untuk membeli pesawat kepresidenan pertama, yaitu RI-001 Selawah. Karena mendapatkan respon positif dari rakyat Aceh, Presiden Soekarno akhirnya menjanjikan akan merealisasikan permintaan tersebut setelah permasalahan Indonesia-Belanda berakhir. Namun, nyatanya permintaan Aceh tidak menjadi kenyataan. Kekecewaan Daud Bere semakin memuncak setelah di tahun 1953 terdapat sebuah rumor mengenai beredarnya dokumen rahasia. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Perdana Menteri Ali yang memerintahkan pembunuhan terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh termasuk para ulama. Hal tersebut Setelah pelaksanaan konferensi Meja Bundar, maka pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai status Provinsi Aceh menjadi daerah kepresidenan di awal tahun 1950. Mendengar peraturan tersebut, maka Daud Bere melalui Persatuan Ulama Seluruh Aceh mengadakan kongres untuk menuntut otonomi khusus kepada pemerintah pusat. Mendengar tuntutan dari Aceh, pemerintah kala itu berupaya untuk mengatasi ketegangan dengan mengutus Atas Nasir, Syarifuddin Prawira Negara, dan Mr. As-Saad untuk berdiplomasi. Namun semuanya ditolak. Aceh tetap berpegang teguh agar statusnya tidak dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Daud Bere meminta kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali mengenai peleburan tersebut, karena identitas wilayah Aceh sebagai daerah Islam yang tidak mungkin disatukan dengan wilayah yang tidak sealiran. Namun permintaan tersebut sia-sia, karena Muhammad Natsir selaku Perdana Menteri malah melakukan pembubaran terhadap Provinsi Aceh yang secara resmi pada tanggal 23 Januari tahun 1951.
Kekesalan Daud Bereh bertambah setelah ia merasa dibohongi karena janji presiden tidak terrealisasikan hingga akhirnya ia mulai menghimpun kekuatan untuk menentang pemerintah melalui Kongres Ulama dan Pelajar Islam seluruh Indonesia dilaksanakan di Medan. Dalam Kongres Pemuda, dihasilkan suatu kesepakatan pejuang dan memilih partai Islam dalam pemilu selanjutnya. Daud Bereh sendiri mulai melatih para pemuda pusat dalam hal kemiliteran, membangun sentimen kedaerahan dan keagamaan sekaligus menjalin kontak dengan Kartosuwiryo. Setelah segala persiapan telah matang, maka di tanggal 20 Desember tahun 1953, Daud Bereh memproklamasikan berdirinya negara Islam dan pernyataan bergabungnya DI Aceh sebagai bagian dari gerakan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Setelah mengadakan proklamasi, DITI Aceh mulai bergerak secara serentak, menguasai kota-kota di Aceh sekaligus menyebar propaganda. Menanggapi aksi Daud Bereh, militer dari Sumatera Utara mulai bergerak di bulan November tahun 1953. Militer berhasil untuk menekan DITI keluar dari kota-kota yang telah mereka kuasai hingga akhirnya Daud Bereh memasukkannya menjadikan hutan sebagai basis gerilya. Pemberontakan yang dilakukan oleh DITI Aceh setidaknya berlangsung hingga tahun 1962. Pemerintah kemudian berupaya untuk menyelesaikan pemberontakan DI atau TTI di Aceh secara damai. Pemerintah berusaha memahami permasalahan yang diderita rakyat Aceh dan membujuk rakyat Aceh untuk kembali bersatu menjadi bangsa Indonesia. Pemberontakan tersebut pun dapat diselesaikan pada 26 Mei 1959 secara damai melalui musyawarah antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh. Menteri Hardi SH menjadi perwakilan pemerintah pusat, sementara pemerintah Aceh diwakili oleh Kepala Staf Kodam Iskandar Mudate Hamzah dan Gubernur Ali Hamsyi. Di samping itu, pihak DI atau TTI turut hadir dalam musyawarah tersebut dengan diwakili oleh Ayah Gani Usman. Dampak positif dari dan sumber daya alam yang bersih, menghambat pembangunan